Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Anime ID. Kali ini saya akan membahas manga yang berjudul Kagurabachi. Saya akan mereview manga ini mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 3. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, enjoy this video. Chapter dimulai dengan memperlihatkan dua karakter ayah dan anak. Sang ayah yang bernama Rokuhira Kunishige dan sang anak yang bernama Chihiro. Yang keduanya berprofesi sebagai penempa pedang. Kunishige, ayah dari Chihiro, adalah penempa pedang yang paling terkenal. Dia mampu membuat pedang yang luar biasa dengan teknik yang unik. Dan sang anak Chihiro mempunyai tekad untuk bisa melampaui kemampuan sang ayah. Sikap Kunishige sangat berbeda pada saat menempa pedang. Kunishige juga sangat suka memelihara ikan mas, dan dia memiliki 3 ekor ikan mas yang berwarna putih, orange, dan hitam. Kunishige sendiri merasa bisa mendengarkan ikan mas peliharaannya itu berbicara padanya. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan salah satu karakter yang bernama Shiba. Shiba adalah teman dari Kunishige yang sering berkunjung ke tempat Chihiro dan Kunishige. Shiba adalah teman lama dari Kunishige yang terlibat secara langsung pada perang Seitei 15 tahun yang lalu. Shiba pun bercerita kepada Chihiro tentang kehebatan pedang yang ditempa oleh Kunishige. Menurut Shiba, berkat pedang buatan Kunishige lah perang Seitei itu bisa berakhir. Setelah Shiba pergi, Kunishige pun memperlihatkan salah satu pedang buatannya kepada Chihiro. Dan masih ada lagi beberapa pedang yang Kunishige simpan di ruang penyimpanan yang masih menjadi misteri. Kunishige juga berkata pada Chihiro bahwa katana juga selalu berjasa menyelamatkan nyawa orang. Tetapi di sisi lain, katana juga merupakan alat pembunuh manusia. Sang ayah pun yakin kalau Chihiro juga sadar akan hal itu. Kunishige pun mengingatkan Chihiro jika katana jatuh di tangan orang yang jahat, orang baik akan terbunuh. Sebagai penempa pedang, Chihiro harus mengingat itu baik-baik. Singkat cerita, 38 bulan pun berlalu. Kita diperlihatkan sekelompok Yakuza yang bernama kelompok Kurogumi, yang sedang mengeksekusi tawanannya dengan cara ditebas satu persatu. Tawanan itu adalah kelompok anti Kurogumi yang ingin merebut kembali kota mereka dari kelompok Yakuza ini. Di sini juga kita diperlihatkan salah satu penyihir yang membantu kelompok Yakuza Kurogumi ini. Penyihir ini mampu mengeluarkan tumbuhan di bagian tubuh orang lain yang dia inginkan. Salah satu tawanan tidak dihabisi langsung oleh Yakuza itu karena para Yakuza ingin mencari tahu siapa saja orang-orang yang berada di dalam organisasi anti Kurogumi tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan Chihiro dengan goresan luka di wajahnya dan juga Shiba yang sedang berada di dalam kereta. Mereka menuju ke salah satu kota yang dikuasai oleh kelompok Yakuza Kurogumi itu, dengan tujuan untuk mencari informasi. Tetapi saat berjalan mereka berdua terkejut dengan penampakan mayat yang tergantung tepat di depan mereka, dan tidak lain pelakunya yaitu kelompok Kurogumi tadi. Sontak Chihiro pun tidak bisa menahan amarahnya dan langsung mendatangi markas para Yakuza itu. Chihiro pun langsung membantai semua anggota kelompok Yakuza tersebut dengan teknik berpedangnya yang sangat luar biasa, dan menyisakan pemimpin mereka untuk mencari informasi tentang penyihir Hishaku. Chapter diawali dengan memperlihatkan Chihiro yang bertanya kepada pemimpin kelompok Kurogumi tentang penyihir yang bernama Hishaku. Tetapi belum sempat pemimpin Yakuza itu mengatakan semuanya, tiba-tiba saja tumbuhan keluar dari wajahnya dan terus membesar menyerang Chihiro dan orang-orang di sekitarnya. Beruntung mereka semua berhasil selamat. Chihiro pun sadar bahwa pengguna sihir yang bergerak di belakang kelompok Yakuza ini merupakan pengguna sihir yang sangat berpengalaman. Setelah kejadian itu mereka pun kembali ke Tokyo. Kita pun diperlihatkan kejadian 3 tahun yang lalu, tepatnya di kediaman dan tempat pembuatan pedang Rokuhira atau ayah dari Chihiro, yang memiliki penghalang yang dipasang untuk menyembunyikan mereka dari dunia luar. Saat itu Shiba mengetahui ada sesuatu yang terjadi dengan penghalang dan langsung menuju ke tempat Rokuhira Kunishige.
Namun sialnya, ternyata Shiba terlambat dan melihat Chihiro dalam keadaan diam dan duduk di samping mayat sang ayah dengan wajah yang terluka. Di sini dijelaskan bahwa Kunishige dihabisi oleh 3 orang penyihir. Dan salah satu dari penyihir itu adalah penyihir yang bergerak di belakang kelompok Yakuza Kurogumi tadi. Ketika perang Seitei berlangsung, ada 6 pedang buatan Kunishige yang disebarkan. Saat perang berakhir, 6 pedang tersebut dikumpulkan dan disimpan kembali di ruang bawah tanah di kediaman Kunishige. Tetapi ketika penyihir itu berhasil mengambil paksa ke-6 pedang tersebut, Chihiro lalu mengingat kembali ketika dia diperlihatkan ke-6 pedang tersebut oleh Kunishige dan menyebut ke-6 pedang tersebut sebagai Yoto. Setiap pedang memiliki kekuatan khusus. Kunishige berkata kepada Chihiro agar tidak menciptakan pedang sihir yang hebat begitu saja tanpa ada tujuan menciptakannya. Terlihat Shiba hanya terdiam melihat Chihiro yang terus menangis di samping mayat sang ayah sambil memegang pedang. Di sini pun kita dijelaskan pedang yang dipegang Chihiro adalah pedang dengan kekuatan khusus ke-7 yang ditempa Kunishige setelah perang. Chihiro bertekad akan membalaskan dendam sang ayah dan akan membuat para penyihir paham dengan keyakinan sang ayah. Kita pun diperlihatkan Shiba dan Chihiro yang mendapatkan informasi tentang keberadaan salah satu pedang Yoto. Chapter dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita pelayan kafe yang bernama Hinao. Di sini kita dijelaskan sedikit tentang keamanan kota Tokyo yang semakin menurun. Karena situasi inilah banyak Yakuza dan orang-orang penting menginginkan pengamanan dan pertahanan diri yang lebih. Di kota Tokyo ini terdapat banyak penyihir, menjadikan kota ini sebagai tempat berkumpulnya penyihir. Selain bekerja sebagai pelayan, Hinao juga bekerja sebagai penghubung antara penyihir dan Yakuza sebagai jasa pertahanan diri atau kerjasama. Ternyata Shiba sering mengunjungi tempat Hinao sekedar mencari informasi, terlebih lagi ketika kematian Kunishige. Beberapa hari yang lalu kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang mendatangi tempat Hinao. Anak perempuan inilah yang dimaksud Hinao merupakan informasi mengenai pedang Yoto. Anak perempuan ini datang dan ingin menyewa jasa perlindungan dari penyihir karena sedang dikejar oleh orang jahat. Anak ini mengatakan dia dikejar oleh orang yang mempunyai katana yang sangat kuat. Hinao pun berpikir mungkin itu adalah salah satu Yoto yang sedang dicari oleh Shiba. Mereka bertiga pun mendatangi anak perempuan itu. Saat Shiba bertanya kepada anak itu, dia hanya diam dan tidak mau mengatakan apapun. Namun Chihiro malah mengajak anak itu makan. Anak itu lalu menerima ajakan makan dari Chihiro. Saat mereka sedang makan, Chihiro bertanya mengapa anak itu dikejar oleh orang jahat. Di sini pun kita tahu nama dari anak perempuan ini adalah Char. Tiba-tiba seorang masuk ke dalam restoran tersebut. Chihiro lalu menanyakan ciri-ciri dari pedang yang sangat kuat itu. Anak itu kemudian mengatakan pedang itu sangat menakutkan dan bisa mengeluarkan awan di sekitarnya. Mendengar itu, Chihiro sangat terkejut dan memastikan kalau anak itu tidak berbohong. Tiba-tiba saja terjadi keributan antara seorang yang sedang duduk di belakang Chihiro dengan pemilik restoran. Karena orang itu hanya duduk dan tidak memesan makanan sama sekali. Tanpa ragu orang itu langsung menusukkan sumpit tepat di leher si pemilik restoran. Lalu meledakkan tempat itu dengan menggunakan teknik sihir. Di sini kita akhirnya tahu jika orang itu merupakan salah satu penyihir yang mengejar anak perempuan tadi. Ledakan tadi membuat Chihiro terlempar hingga keluar restoran, dan penyihir itu berhasil menangkap Char menggunakan tali hitam. Terlihat Chihiro bersiap untuk melawan penyihir tersebut. Well, teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari manga Kagurabachi ini. Apakah Chihiro berhasil menyelamatkan Char dan menemukan kembali 6 katana yang diambil oleh para penyihir? Ikuti terus chapternya dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.